Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat beribadah pada hari ini. Dan sebelum kita masuk lebih dalam di dalam ibadah kita, saya ingin sekali lagi memberitahukan bahwa sakramen yang tadinya kita tunda dari tanggal 3 Januari, kita tunda karena ada sesuatu dan lain hal. Maka sekarang saya ingin mengumumkan kembali bahwa sakramen akan kita adakan pada minggu pertama Februari. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menerima dan mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Oleh karena itu untuk anggur dan roti sekali lagi bisa Bapak Ibu yang belum mendapatkannya bisa Bapak Ibu ambil di gereja dan menemui akan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja. Demikian pemberitahuan yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi selamat beribadah dan tetap jaga kesehatan dengan melakukan akan protokol kesehatan dengan baik, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan yang telah menjaga, yang telah memelihara hidup kita, bahkan yang kembali memberikan kesempatan untuk kita kembali beribadah hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Mazmur 118 menyerukan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bila kita merenungkan kembali tentang kasih dan kebaikan Allah, maka selain kebaikan terbesar di dalam Yesus Kristus, Allah juga adalah Allah yang terus menyertai dan menopang hidup kita melewati setiap musim kehidupan. Dan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Untuk segala kebaikan Allah yang telah kita alami, saya rindu mengajak jemaat sekalian untuk menaikkan doa syukur kepada Allah. Sembari kita juga mempersiapkan diri memasuki ibadah dalam saat yang teduh. Ibadah kita pada hari ini didasari dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Mazmur 66 ayat 1 dan 2. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mari umat Allah kita menaikkan segala pujian dan hormat bagi Allah Tritunggal yang layak dipuji dan ditinggikan. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah.
hormat bagi Kristus Tuhan. Hormat bagi Kristus Tuhan, kala menjadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Terpujilah Allah Tritunggal yang kepadanya segala bangsa layak menaikkan pujian dan hormat. Allah yang telah mencipta, menyelamatkan dan menguatkan iman kita dalam menapaki perjalanan hidup sebagai anak-anak Allah. Allah yang juga oleh anugerahnya telah menjadikan kita orang-orang yang berharga di matanya. Namun Bapak Ibu Saudara, kita menyadari terkadang kita masih hadir sebagai umat yang gagal untuk menghargai hidup yang begitu berharga ini. Bahkan seringkali kita jatuh ke dalam cara hidup yang sia-sia, yang berdosa, bahkan cara hidup yang mendukakan hati Allah. Sebab itu saya rindu mengajak jemaat sekalian untuk mengambil waktu sejenak. Mari kita dengan kerendahan hati mengakui segala dosa dan memohon pengampunan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa kepada Allah. Tuhan, kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Kiranya Engkau berkenan membersihkan dan mentahirkan kami dari segala dosa. Sucikan hati dan batin kami ya Tuhan. Basuhlah diri kami. Kami mengakui segala dosa dan berharap kepada limpahnya anugerah-Mu. Di dalam ketahiran kami, mampukan kami untuk menghargai kehidupan yang berharga yang Kau berikan. Dengan hidup taat dan setia, dalam perjalanan mengerjakan keselamatan yang telah Engkau anugerahkan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami berdoa. Amin. Allah di dalam Kristus Yesus telah menebus dan mengampuni segala dosa kita, sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, dan itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Berbahagialah setiap kita yang telah diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan berdasarkan janji firman-Nya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dosa-dosa kita sudah diampuni. Syukur kepada Allah. Allah yang telah mengampuni kita juga adalah Allah yang meneguhkan dan mengingatkan kita melalui firman-Nya demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salah satu kebahagiaan terbesar orang percaya adalah penebusan yang dialami di dalam Kristus, yang tentu hanya kita peroleh melalui kekayaan kasih karunia Allah yang menjadikan kita orang-orang yang berharga di hadapannya. Dan tentu Allah menjadikan dan menebus kita untuk melakukan pekerjaan baik, untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi kemuliaan-Nya. Mari kita mempersiapkan hati bagi pemberitaan firman Tuhan yang akan memberkati dan menguatkan setiap kita. Kita nyanyikan pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan.
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan lebih firman Tuhan, lebih lanjut, mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari ini yang menolong kami dan senantiasa tersedia untuk kami. Dan bahkan Tuhan telah melayakkan kami untuk datang beribadah. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya dapat tolong sertai sehingga kami semuanya dapat mempersiapkan hati kami dengan baik, menerima akan firman Tuhan. Tolonglah juga hamba-Mu ini Tuhan, di dalam melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, supaya firman yang diberitakan semata itu hanya semua karena pertolongan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin kita semuanya pasti tentu memiliki sesuatu yang berharga. Memiliki sesuatu yang berharga dengan versi kita masing-masing. Ya, mulai dari barang-barang yang kita miliki, ya, barang-barang yang mungkin ada di antara kita yang branded gitu ya, barang-barang yang bermerek mahal gitu kan ya. Dan itu semuanya berharga di mata kita. Dan pekerjaan menjadi satu hal juga yang sangat berharga bagi kita. Buat anak-anak kuliahan ya, mencari tempat magang, tentu berharga banget nyari tempat pekerjaan gitu kan, untuk belajar, bekerja. Dan keluarga itu juga pasti adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan penghasilan dari hasil kerjaan yang kita dapatkan itu juga sesuatu yang sangat berharga tentunya. Dan termasuk juga, ini setiap kita pasti setuju, kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Kalau kita melihat untuk keadaan saat ini ya, dalam perharinya di Jakarta itu yang terpapar COVID tinggi sekali. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu sempat lihat informasi gitu ya, ternyata tembus sampai 3.800 orang yang terpapar. Nah, hal ini mengingatkan kita bahwa kita itu sangat perlu dan menjadikan kesehatan itu sebagai sesuatu yang berharga buat kita. Nah, satu contoh lagi yang pasti kita pernah alami dan lakukan, yakni bila kita hendak berpergian ke satu tempat gitu ya, pasti kita berdoa agar Tuhan melindungi kita, memberikan kita kesehatan dan juga menyelamatkan kita dari perjalanan gitu ya. Dan ketika kita bangun tidur di pagi hari, selain kita bersyukur kepada Tuhan, kita juga pasti meminta Tuhan untuk menolong kita, memberikan perlindungannya, memberikan kita kesehatan, supaya kita dapat mengerjakan segala aktivitas kita pada hari tersebut. Hal ini dilakukan karena kita memerlukan sekali yang namanya rasa aman ya, di dalam kehidupan kita. Tidak ada dari antara kita yang tidak mau memiliki rasa aman gitu ya. Pasti setiap kita mencari rasa aman agar kita menjadi tenang. Ya, rasa aman atau kenyamanan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan setiap kita. Kita mendapatkannya dan maka kita akan merasa aman dan menjadi tenang. Nah, hal itu tentu menyukakan atau menjadi penghiburan bagi hati kita. Jemaat yang terkasih, 2 minggu yang lalu Lose Daniel sempat menyebutkan di dalam khotbahnya ya tentang penghiburan sejati dari Katekismus Heidelberg, bahwa manusia itu sangat senang dan membutuhkan yang namanya penghiburan. Tentunya penghiburan yang bukan sekedar sebuah entertain, yang menyenangkan hati, namun hanya beberapa waktu saja. Tetapi membutuhkan yang namanya penghiburan yang adalah sebuah comfort gitu ya, atau kenyamanan bagi setiap kita. Rasa aman yang menyenangkan hati dan jiwa, dan itu kita peroleh di dalam juru selamat kita, Yesus Kristus.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan kembali melanjutkan bagian dari Katekismus Heidelberg ini. Sebelumnya kita sudah belajar tentang penghiburan sejati. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut bahwa ada sesuatu hal yang istimewa yang Allah pandang dari kita yang adalah ciptaannya. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat ke-18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ke-19. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dapat memperhatikan di layar PPT. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca maupun yang telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kedua ayat ini memiliki makna yang begitu dalam. Bagaimana tidak bahwa ternyata dari semua yang kita pandang sebagai sesuatu yang berharga di dalam dunia ini, Allah justru memandang kita sebagai ciptaan yang berharga di matanya. Bila kita perhatikan di ayat yang ke-18, di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kata ditebus dalam bagian ini mengingatkan kita bahwa Allah telah melakukan sebuah pengorbanan yang besar bagi hidup kita, manusia, melalui Yesus Kristus yang telah mati untuk mengorbankan dirinya, menebus kita dari dosa. Dalam Katekismus Heidelberg, pertanyaan dan jawaban yang pertama di sini dikatakan bahwa Ia telah melunasi hutang dosa saya dan membebaskan saya dari kuasa si iblis. Bagian ini menjadi kelanjutan dari penghiburan sejati, pertanyaan dan jawaban yang pertama, yakni dengan pembebasan hutang dosa melalui penebusan Sang Kristus. Sekarang kita bukan lagi milik dosa atau milik si iblis, melainkan kita ini milik Kristus. Allah telah menebus manusia bukan dengan barang yang fana, tidak menggunakan emas ataupun perak. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau kita perhatikan bahwa di dalam dua benda ini ya, gitu ya, dua kata ini ya, bahwa perak dan emas gitu ya. Dua barang ini kita tahu memiliki nilai yang sangat tinggi. Gitu ya. Sangat tinggi harganya. Dan bahkan banyak orang itu mengakui atau ya mulai untuk menginvestasi emas karena memberikan keuntungan yang sangat tinggi. Kita tahu bahwa harga emas itu sangat mahal. Satu kali saya pernah diceritakan sama salah satu teman pemuda gitu ya, ketika dia hendak membeli cincin tunangan gitu ya. Saya cukup kaget karena biaya untuk membeli cincin sepasang itu ternyata sangat mahal harganya. Ya kurang lebih sekitaran 10 jutaan lebih gitu ya. Dan saya kaget sekali karena harganya mahal gitu kan. Dan ya karena saya baru mendengar ini ya menjadi sesuatu yang baru di telinga saya. Nah, tetapi di balik itu semua kita tahu bahwa harga emas itu sangat mahal. Perak juga menjadi sesuatu yang mahal harganya. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, kedua bagian ini, kedua barang ini yang sangat mahal harganya, tidak Allah gunakan untuk menebus kita dari dosa. Sekalipun emas dan perak itu besar nilainya, tapi kedua barang ini adalah barang yang fana. Oleh sebab itu dosa harus ditebus dengan sesuatu yang mulia dan tak ternilai harganya. Seperti yang dicatat di ayat yang ke-19, yakni dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Di zaman Perjanjian Lama, korban penghapusan dosa itu harus melalui darah domba gitu ya, yang terbaik, dan yang terbaik itu tentu tidak bercacat. Untuk dipilih benar-benar dengan detil, dengan baik-baik. Jangan sampai didapati ada yang cacat, karena itu dipersembahkan untuk korban pengampunan dosa. Namun pada saat Kristus datang ke dalam dunia,
Korban penghapusan dosa melalui domba ini sudah tidak lagi diperlukan. Karena korban penghapusan dosa itu telah diganti oleh darah Kristus, yang adalah anak domba Allah yang sempurna. Dan penebusan melalui darah Kristus inilah yang menjadi nilainya yang tidak pernah tidak ternilai harganya. Darah Kristus ini adalah pengorbanan yang sangat tinggi dan tidak bisa digantiin oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah tahu bahwa dosa itu menjadi jurang pemisah antara Allah dan manusia. Dan kita mengalami keterpisahan dengan Allah. Dosa akan membuat manusia mengalami kematian kekal dan menjadi masalah yang serius di hadapan Allah. Bila dosa itu bukan suatu masalah yang serius, tentu ada cara lain untuk Allah menyelesaikan dosa itu. Namun Allah mengerti bahwa manusia itu tidak dapat menyelamatkannya sendiri, dan dosa itu adalah masalah yang serius, sehingga Allah sendiri turun ke dalam dunia ini untuk menyelesaikannya. Allah merelakan putranya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia dan untuk membereskan dosa melalui kematian Kristus di kayu salib. Inilah bagian yang menjadi dasar penghiburan setiap kita, karena melalui darah atau melalui kematian Kristus, kita telah terbebas dari kematian kekal. Dan sekarang kita menjadi milik Allah. Di dalam Katekismus Heidelberg, pertanyaan dan jawaban yang pertama selanjutnya mengatakan bahwa ia juga menjaga saya dengan sedemikian rupa, sehingga tak satu helai rambut pun jatuh dari kepala saya tanpa kehendak Bapa saya di surga. Sesungguhnya segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk keselamatan saya. Allah memperlakukan kita itu begitu istimewa, mulai dari pengorbanannya sampai sekarang dijaga dan dipelihara oleh Allah. Bahkan dikatakan bahwa satu helai rambut pun yang jatuh di kepala kita, itu juga berdasarkan kehendak Tuhan. Dan Allah tahu, dan Allah begitu sempurna di dalam menjaga kehidupan kita, dan menjadikan kita sebagai ciptaannya yang berharga. Dalam pertanyaan dan juga jawaban yang pertama bagian terakhir, di situ juga dikatakan, sebab melalui Roh Kudus, Ia memberikan kepada saya jaminan hidup kekal, dan untuk selanjutnya membuat saya dengan segenap hati dan bersedia hidup baginya. Allah sangat mengasihi kita, sehingga Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap kita yang percaya, dengan tujuan agar kita memperoleh jaminan hidup yang kekal dan hidup dengan segenap hati hanya untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di dalam perikop kedua ayat yang sedang kita bahas ini, itu mengerucutkan kepada kekudusan, yaitu menuntut kita untuk hidup kudus. Dan semua hal yang telah Allah lakukan, itu tujuannya untuk menyelamatkan kita, dan agar kita hidup bagi Allah, hidup menjaga kekudusan diri. Tidak seperti nenek moyang kita, yang pernah dialami oleh mereka. Begitu mudahnya hati mereka melenceng kepada dosa. Begitu mudahnya hati mereka untuk berpindah dari iman percaya kepada Tuhan. Allah itu mengasihi kita dan ingin kita untuk senantiasa hidup kudus di hadapannya. Semua yang pernah terjadi menimpa di dalam perjanjian lama terhadap nenek moyang kita, untuk kita belajar bersama, senantiasa mengawas diri, untuk memperhatikan akan kehidupan kita, dan kita menjaga kekudusan hidup kita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, beberapa minggu lalu saya sempat berkhotbah gitu ya, di bulan Desember, tentang Natal dan masa depanku. Di dalam khotbah yang saya sampaikan, saya sempat menangis. Mungkin banyak dari antara jemaat Bapak Ibu bertanya, kenapa saya menangis? Dan apa penyebabnya? Bapak Ibu jemaat, saya menangis bukan karena saya cengeng ya. Bukan juga karena saya buat-buat. Tetapi ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini pun saya menyadari betapa besarnya pengorbanan yang Allah lakukan. Saya sadar bahwa dosa yang saya lakukan itu hasil saya sendiri. Pemberontakan yang saya lakukan terhadap perintah Allah itu adalah hasil dari dosa saya sendiri. Tetapi Allah mau datang dan Allah mau menyelamatkan
saya yang berdosa. Mau menyelamatkan kita semua manusia yang berdosa. Dan Allah itu merelakan putranya untuk datang ke dalam dunia. Untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Saya seharusnya menerima hukuman maut itu. Tetapi Kristus mau menggantikannya untuk saya. Saya teringat dengan satu film yang pernah saya tonton. Film pendek yang mengisahkan seorang anak perempuan gitu ya. Seorang gadis perempuan yang masih remaja. Tinggal dengan kedua orang tuanya di rumah. Dia adalah anak satu-satunya dari keluarga tersebut. Dari sejak kecil dia itu sudah dididik, dibesarkan dengan baik oleh kedua orang tuanya dan ayahnya begitu memperhatikan dia. Tapi satu peristiwa terjadi, ada hal yang cukup tidak menyenangkan bagi keluarga ini, bahwa di dalam usia remaja, anak perempuan ini ternyata hamil di luar nikah, akibat dari ulah pergaulan yang salah dan juga cara berpacaran yang salah. Bapak Ibu jemaat, sebagai orang tua, saya yakin kita sangat manusiawi merasakan yang namanya kekecewaan, kesal dan marah terhadap anak perempuan ini. Dan itulah yang tergambar di dalam film tersebut. Kedua orang tuanya begitu marah, menangis, kecewa, melihat akan kenyataan yang disampaikan oleh anaknya. Dan anak ini pun juga menangis karena menyadari bahwa dia itu sudah tidak memiliki masa depan yang baik. Akibat hal ini menjadi aib bagi keluarganya. Dan selanjutnya dia masuk ke dalam kamar. Ternyata di dalam kamar itu dia mengemaskan seluruh pakaiannya. Dia merasa bahwa dia ini udah menjadi beban bagi keluarga. Dia udah bikin malu nama keluarga. Dia mengemaskan seluruh pakaiannya. Dan akhirnya dia keluar dari kamarnya dan dia pamit kepada orang tuanya, dia mau pergi. Karena dia udah merasa dia tidak ada gunanya lagi. Ketika dia hendak keluar dari pintu rumahnya, ayahnya tiba-tiba memanggil dia. Ayahnya mendekat kepadanya. Dan ayahnya memeluk dia. Ibunya juga datang memeluk dia. Lalu ayahnya berkata, "Engkau tetap anakku, engkau tetap bagian dari keluarga ini. Kamu tidak perlu pergi, karena kamu tetap menjadi milik kami. Kamu tetaplah anakku." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bisa bayangkan peristiwa ini. Saya yakin anak perempuan ini tidak akan mungkin merespon dengan biasa saja. Di dalam video tersebut saya melihat anak itu nangis dengan sejadi-jadinya. Dia merasa betapa hancur hatinya ketika dia telah menyia-nyiakan nasihat yang orang tuanya berikan. Tetapi justru dia mendapatkan satu kasih yang besar dari orang tuanya. Dia yang awalnya berpikir dia sudah tidak memiliki harapan dan masa depan. Tetapi karena penerimaan dan kasih dari orang tuanya, dia tetap dapat memiliki masa depan. Ketika andai kata dia keluar dari rumahnya, untuk kehidupannya sendiri pun dia tidak tahu dia akan dapatkan dari mana kebutuhannya. Akan dari mana dia dapat menutupi segala kebutuhan hidupnya. Karena dia sendiri pun masih seorang yang belajar, bukan bekerja. Tetapi karena orang tuanya menerima dan mau tetap mengasihi dia, menerima dia akhirnya memiliki pengharapan dan masa depan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya tidak mengatakan bahwa kehidupan keluarga seperti ini adalah yang terbaik, tidak. Tetapi saya ingin melihat jauh lebih daripada itu. Kalau orang tua, manusia dapat mengasihi anaknya dengan sedemikian besar, terlebih Allah itu jauh lebih sempurna mengasihi kita. Bahkan kasih yang Allah lakukan itu paling sempurna untuk menyelamatkan kita. Karena melalui pengorbanan Kristus yang telah mati di kayu salib, itu memberikan pengharapan keselamatan yang tak akan pernah hilang bagi setiap kita yang percaya. Dan itulah yang akhirnya membuat saya tersentuh dan akhirnya saya menangis. Karena saya bersyukur memiliki Allah yang sangat amat mengasihi kita. Dan di dalam bagian ini kita belajar kembali, diingatkan kembali
bahwa kita memiliki Allah yang senantiasa memandang kita sebagai ciptaannya yang berharga dan kasih-Nya tidak pernah berubah kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah melihat betapa besar kasih yang Allah berikan kepada setiap kita. Segala yang telah Allah lakukan dalam hidup kita menunjukkan bahwa Allah itu memandang kita berharga di matanya. Sekalipun kita mencari sesuatu yang fana sebagai hal yang berharga untuk kita, dan mungkin kita berkali-kali melupakan Allah dengan berbagai macam kesibukan kita. Dan mungkin selama ini kita lebih memilih melakukan hal-hal yang kita anggap berharga ketimbang kita beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu ingat baik-baik bahwa Allah itu senantiasa memperlakukan kita berharga di matanya. Mungkin kita selama ini sibuk memikirkan bagaimana ya pendapatan kita, bagaimana caranya membuat agar apa yang kita miliki itu terjamin pasti. Dan akhirnya kita ternyata telah melupakan Tuhan karena kesibukan pekerjaan kita. Dan kita terus berusaha untuk mendapatkan kekayaan lebih dan lebih. Dan dengan demikian kita akan merasa bahwa hidup kita akan lebih berharga di mata orang. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ingat selalu akan hal ini. Sebagai anak Tuhan, kita berharga bukan karena kekayaan yang fana, tetapi karena kita menjadi milik Kristus yang mulia. Kita berharga karena kita adalah milik Kristus, dan kita telah ditebus dengan darah Kristus yang tidak ternilai harganya. Dan ini yang menjadi penghiburan kita, bahwa kita berharga di mata Allah. Orang lain mungkin menganggap Kristus bukan siapa-siapa, karena mereka bukan orang pilihan. Tetapi kita sebagai orang pilihan seharusnya menjadikan Kristus sebagai sumber penghiburan sejati di dalam kehidupan kita. Kiranya penghiburan sejati ini sungguh membuka mata hati kita, dan kita semakin mau untuk hidup kudus, semakin hidup bagi Tuhan, dan kita senantiasa menjadikan Tuhan sebagai sumber penghiburan sejati kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan, ini mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan itu senantiasa memandang kami sebagai ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Walaupun kami di dalam kehidupan kami berkali-kali mencari sesuatu yang berharga menurut kami. Dan bahkan hal itu membuat kami melupakan Tuhan. Mungkin sempat membuat kami jenuh dan akhirnya mundur untuk beribadah kepada Tuhan. Karena keadaan ini maupun dalam kesibukan kami. Tetapi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kami diingatkan kembali bahwa kami harus senantiasa menjadikan Tuhan sebagai sumber penghiburan sejati kami. Penghiburan yang dapat membuat kami menjadi merasa aman. Bukan sebuah hal yang biasa, tetapi hal yang spesial. Karena Tuhan sendiri menjadikan kami ciptaan yang berharga dan begitu spesial. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu begitu baik untuk kami. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari dengan iman dan kesungguhan hati kita di hadapan Allah, kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Untuk meresponi firman Tuhan, sembari kita juga memberikan persembahan yang terbaik yang dapat diberikan melalui rekening gereja, saya rindu mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian ini bersama-sama. Tiada ternilai. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat kakakku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Kembali kita nyanyikan pujian dari awal. Di hatimu, hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat kakakku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Mari kita menaikkan doa bersama-sama.
Bapa di surga, kami kembali bersyukur kepadamu atas segala berkat dan kemurahan-Mu, sehingga hari ini kami dapat kembali memberikan persembahan sebagai wujud dari syukur dan terima kasih kami kepada Engkau. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar kiranya dapat mendukung pelayanan di tempat ini. Pada kesempatan ini kami juga rindu berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan terus negeri kami tercinta ini ke dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kiranya seluruh pelosok negeri ini boleh dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah dan tenaga medis yang hingga hari ini masih berjuang dalam pergumulan menanggulangi COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan hikmat kepada mereka, sehingga mereka dapat tetap mengerjakan pelayanan mereka yang terbaik bagi masyarakat. Kami bersyukur untuk vaksin yang sudah diterima dan mulai didistribusikan ke seluruh pelosok negeri ini secara bertahap. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati setiap proses yang ada. Engkau memberikan kelancaran. Kiranya proses distribusi ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan. Bahkan berikan juga kami kesadaran untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Bahkan kami juga berdoa bagi setiap pergumulan masyarakat maupun pemerintah, khususnya secara ekonomi di tengah kondisi pandemi ini. Kiranya Tuhan juga tetap memberikan kekuatan dan jalan keluar. Kiranya kami semua dapat melewati masa-masa pandemi ini dalam pertolongan dan perlindungan serta pemeliharaan Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami semua, seluruh jemaat GKT Betani Jakarta ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memelihara, tetap menghiburkan hati mereka di masa susah, di masa duka yang mereka alami. Terus Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Mereka yang bergumul dengan tubuh yang sakit, kiranya Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan menguatkan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh jemaat GKT Betani Jakarta ke dalam tangan-Mu. Terus kuatkan iman kami, teguhkan iman kami, agar senantiasa kami dapat tetap berharap dan tetap mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang akan menjadi penjaga dan pelindung kami. Terpujilah Engkau Tuhan, penebus kami, yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat tebusan-Mu yang sangat berharga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Budiono. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, serta penyertaan dan pimpinan daripada Allah Roh Kudus, menyertai dan memimpin kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saudara, silakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai.